Semangat pagi dan selamat beraktivitas. Pada kesempatan kali ini saya di sini akan mereview buku dari miliknya Sartono Kartodiro berjudul Pemberontakan Petani Banten pada tahun 1888. Tapi nanti saya nggak akan bakal menceritakan semuanya, tapi saya bakal mengambil beberapa inti dari peristiwa itu. Kenapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Apa sih yang melatar belakangi pemberontakan itu terjadi? Jadi nanti saya nggak bakal cerita panjang lebar, saya bakal cerita intinya saja. Kalian penasaran kan gimana? Yaudah kalau gitu langsung aja, yuk kita dengerin ceritanya. Nah, sekarang saya akan menceritakannya sedikit. Jadi, pemberontakan petani Banten ini terjadi pada tahun 1888 yang terjadi di distrik Anyar ujung barat Pulau Jawa, tepatnya itu di sekitar Banten. Meskipun pemberontakan ini berlangsung singkat ya, sebenarnya relatif singkat, antara 9 Juli sampai dengan 30 Juli 1888. Tapi kenapa sih pemberontakan ini bisa terjadi? Sebenarnya ya, yang melatar belakangi pemberontakan ini itu bisa terjadi itu ada beberapa. Yang pertama, itu karena sengsaranya masyarakat Banten yang karena pajak terlalu tinggi. Ya bisa diketahui lah ya, pada zaman dulu gitu. Orang-orang kan banyak banget yang mungkin pekerjaannya cuma sebagai petani atau mungkin nggak ada yang bekerja gitu. Jadi kalau mereka dikasih pajak yang cukup tinggi, mungkin mereka berpikir kalau itu nggak akan mereka bisa bayar gitu. Jadi ya mungkin itu juga salah satu pemicunya, dimana masyarakat itu kayak nggak terima dengan pajak yang harus mereka bayar. Dan yang kedua, itu rusaknya tatanan tradisional. Ya gimana nggak rusak gitu. Kebanyakan pada masa itu pemerintah kolonial itu kayak melarang banget tradisi pada masa-masa itu. Ya kayak gimana ya, tradisi-tradisi zaman dulu tuh kayak dilarang banget sama pemerintah. Terus kayak hampir hampir kayak nggak pernah melakukan tradisi gitu. Jadi kan mereka pasti khawatir dengan masa depan tradisi mereka nanti. Kan mereka juga harus mewariskan tradisi tersebut ke anak-anak mereka gitu. Terus gimana jadinya kalau tradisi kita di stop di sini gitu. Mereka mungkin berpikirnya seperti itu. Dan yang ketiga, itu banyaknya penjilat di kalangan bumi putra yang menjadi antek kolonial. Ya, mungkin di sini bisa dikatakan kalau masa itu mungkin banyak ya penjilat-penjilat ya kayak deketin pemerintah gitu, terus pengen dapat jabatan atau pengen dapat apa gitu. Kan mestinya banyak banget ya sebenarnya. Tapi sebenarnya kayak gitu tuh nggak boleh ya, tapi ya mau gimana, namanya juga zaman dulu belum ada belum ada hukum yang terlalu mengekangnya kayak gitu. Jadi ya tiga itu yang melandasi kenapa pemberontakan petani Banten itu bisa terjadi. Jadi sebenarnya para petani itu lebih suka damai, karena menurut aku sih karena petani itu sebenarnya suka kedamaian gitu. Tapi karena pemberontakan ini tuh dipimpinnya bukan pemimpin biasa, mereka tuh jadinya terpicu. Siapa sih sebenarnya yang memimpin? Ya, pemimpin pemberontakan ini nggak lain nggak bukan adalah para haji dan beberapa pemuka agama yang memiliki nama yang cukup terkenal lah di banyak kayak di banyak wilayah gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya orang-orang yang terkenal, pemuka agama, para haji. Yang memimpin pemberontakan ini sebenarnya adalah mereka. Jadi mereka itu kayak mengadakan sebuah pertemuan khusus untuk para hajinya aja, karena mengingat dulu yang haji itu pasti orang-orang yang ya memiliki perekonomian yang cukup tinggi.
Jadi ya mereka melakukan pertemuan di acara-acara kayak gimana ya, kayak selamatan, kayak zikiran, kayak syukuran gitulah pokoknya, biar pemerintah kolonial itu kayak nggak curiga kalau sebenarnya itu tuh menyusun strategi gimana caranya melakukan pemberontakan ini biar berhasil gitu. Jadi penyusunan strategi itu tuh dilakukan di acara-acara tersebut. Dan pada pemberontakan ini mereka tuh menargetkan markas asisten residen dan juru tulis. Mungkin asisten residen ini lebih kayak wakil ya, atau enggak kayak ya intinya pemimpin-pemimpin yang di sekitar daerah situlah yang bekerja untuk para pemerintah kolonial pada masa itu. Jadi mereka tuh melakukan penyerangan terhadap rumah-rumah setiap asisten residen dan juru tulis yang berada di sekitar kabupaten tersebut, ya maksudnya di sekitar wilayah Banten lah, nggak keluar-keluar dari Banten sebenarnya. Jadi dan bisa dibilang pemberontakan ini tuh memiliki skala yang cukup kecil. Karena apa? Karena pemberontakan ini tuh nggak terlalu luas, jadi pemberontakan ini tuh hanya terjadi di Banten dan di beberapa kabupaten, jadi nggak banyak. Saya nggak tahu kabupatennya yang mana aja karena ya bukunya terlalu tebal, jadi lupa saya. Ya jadi seperti itulah. Terus para pemberontak ini sebenarnya menggunakan senjatanya yang masih tradisional ya, kayak bambu runcing, golok, celurit, yes pokoknya yang masih sederhana banget, nggak pakai senjata senapan. Mungkin yang pakai senapan itu yang kayak lebih memiliki ekonomi yang cukup tinggi kali ya. Dan karena pemberontakan ini juga nggak terjadi terlalu lama ya, tanggal 9 Juli sampai dengan 30 Juli itu kan nggak terlalu lama ya sebenarnya waktunya. Jadi mereka tuh cuma menyerang rumah-rumah asisten residen dan juru tulis. Mereka tuh ya kayak ya cara membunuhnya sebenarnya sadis sih. Mereka langsung membunuh di tempat. Ada yang kabur dan dikejar tapi juga dibunuh di tempat. Ada beberapa yang kabur tapi mereka tuh kayak mendapatkan anak atau istrinya atau budak-budak seperti ya, kalau budak di sini seperti pembantu lah ya. Dan ya mereka nggak pandang bulu lah. Mereka para pemberontak ini membunuh semua asisten residen dan juga juru tulis, itu baik yang keturunan kolonial maupun orang-orang pribumi yang bekerja buat kolonial gitu. Jadi mereka tuh udah nggak pandang bulu, itu musuh gitu, jadi kita binasakan. Ya seperti itulah membabi butanya mereka waktu ya, mungkin mereka karena memiliki dendam ya, atau bukan dendam sih sebenarnya, rasa nggak suka dengan cara pemerintah kolonial Belanda memperlakukan mereka yang kayak gitu ya. Mungkin siapa sih orang yang nggak suka diperlakukan kayak gitu loh. Jadi ya mungkin itu cara mereka melampiaskan rasa kekesalan itu. Dan alhasil sebenarnya pemberontakan ini nggak berhasil. Karena apa? Ya karena pemerintah pada masa itu langsung menurunkan bala bantuan seperti militer. Ya pemberontak gitu. Mungkin pemberontakan juga, walaupun pemberontak mereka kan pasti juga ada yang beberapa terbunuh gitu. Jadi mungkin tinggal menyisakan beberapa pemberontak ya, mungkin sekitar 300 atau 200-an pemberontak itu akhirnya melawan para militer kan nggak mungkin gitu. Jadi mereka akhirnya ditangkap, yang lainnya itu mengalami luka-luka, yang lainnya juga dibunuh, dijatuhi hukuman mati, dan yang lainnya itu diasingkan mungkin. Ya sebenarnya sayang banget sih hasilnya nggak sesuai, tapi ya gimana ya, namanya juga mungkin itu di mata kolonial mereka melakukan suatu pemberontakan sebenarnya, tapi kalau di mata kita gitu, di mata orang-orang itu tuh mungkin sebagai suatu pembelaan diri, yang dimana mereka itu melampiaskan atau membela diri mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial yang melakukan yang
memberikan ya sesuatu yang semena-mena seperti itu. Jadi akhirnya para pemberontak ini kalah, mereka banyak yang dibunuh, banyak yang mati, dan juga banyak yang diasingkan. Dan setelah adanya pemberontakan ini, pemerintah kolonial itu mengadakan suatu rapat yang dimana rapat itu membuat keputusan yang cukup besar dalam dalam tatanan pemerintahannya lah selama itu. Dulu itu mereka itu kayak bukan melarang sebenarnya, mempersulit orang yang ingin berangkat haji. Jadi pada masa itu tuh orang yang ingin berangkat haji itu dipersulit, tapi dipersulitnya kayak gimana saya kurang tahu. Jadi ya intinya mungkin dipersulit lah, itu dipersulit banget. Jadi nggak semua orang itu bisa haji pada saat itu. Dan setelah adanya pemberontakan itu, pemerintah Belanda itu akhirnya mengambil suatu keputusan yang dimana mereka itu sekarang mempermudahkan orang untuk berangkat haji. Jadi setelah pemberontakan itu terjadi, karena ya mungkin karena itu, jadi mereka kayak mengevaluasi kembali dan membuat haji itu sekarang dipermudah dan dengan syarat orang yang sudah pulang dari haji itu diharuskan mengenakan pakaian haji, ya kayak baju putih jubah panjang kayak gitu, terus pakai kopiah, pakai sorban mungkin, terus dan mengenakan gelar haji di depan namanya. Mungkin ini jadi asal-usul kenapa ada gelar haji di depan nama orang-orang yang udah pulang haji sekarang kali ya. Jadi itu syarat dari keputusan yang baru. Dan sebenarnya syarat ini dan ketentuan ini itu dipermudah. Kenapa? Karena menurutku itu sebuah taktik ya, taktik dari kolonial sendiri buat mengawasi atau ya istilahnya memata-matai lah para orang-orang yang udah pulang dari haji itu agar nggak terjadi pemberontakan seperti itu lagi. Ya mungkin mereka berpikir kalau pemberontakan itu terjadi karena mereka sendiri, karena pemerintah kolonial yang terlalu mengintimidasi penduduk pribumi. Jadi ya pemberontakan itu akhirnya terjadi. Nah, gimana tadi ceritanya? Kurang seru kayaknya. Karena tadi saya mempersingkat durasi, jadi saya hanya menceritakan intinya saja. Cukup sekian, kita sampai di sini dulu ceritanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Saya berharap. Dan see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.